Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala pujian yang milik Allah, segala keagungan, kemuliaan, kepunyaan Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita bersalawat kepada kekasihnya Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk Allah yang lemah, ketika pengakuan kita adalah dialah Allah sebagai ilah kita, penguasa, raja yang mengatur, yang menata kehidupan ini. Tentu sebagai makhluk yang lemah, tak ada daya upaya kita selain adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan ini. Disitulah orang yang menyatakan Rabb-nya adalah Allah. Dia menarahkan tangan dan berdoa selalu kepada Allah. Ya Rabb, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ketika doa kita benar, maka Allah akan memberikan kehidupan yang benar kepada kita. Ketika doa kita juga salah kaprah, dan hidup kita juga akan salah kaprah. Hidup kita hari ini adalah berkat doa-doa kita di hari yang lalu. Dan masa depan kita adalah doa kita hari ini. Sahabat-sahabat beriman, kita ingin melihatkan bagaimana doa-doa yang pernah kita panjatkan kepada Allah. Dan dalam kondisi bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita sering berdoa dalam keadaan kritis. Dalam kritis maksudnya ketika tidak ada lagi daya upaya kita, hanya pertolongan Allah. Katakanlah ketika kita berada di pesawat terbang, lagi terjadi goncangan yang sangat luar biasa, turbulensi yang sangat luar biasa, sehingga goncangan itu melanda kita. Sehingga tak ada yang lain yang semuanya berteriak, Ya Allah. Semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah. Semua berzikir terdiam, sepi, Ya Allah, yang terkenal Ya Allah, berzikir kepada Allah. Seringkah kita mengalami dan melihat situasi-situasi yang seperti itu? Ataupun di tempat dalam kondisi yang lain. Yang kedua, kita berdoa ketika terjadi persoalan masalah-masalah duniawi kita, kehidupan kita. Apakah yang berhubungan dengan pekerjaan kita? Mungkin kita ada masalah dengan pimpinan kita di tempat kerja, dengan teman sekerja kita, merasa kita dizalimi, dan kita memohon, Ya Allah, bangun kita di tengah malam, mohon kepada Allah, Ya Allah, beri pertolongan, Ya Allah. Atau mungkin kita ada persoalan dengan persoalan hukum, kita juga memohon, bangun, Ya Allah, bantu, Ya Allah, bimbing hamba, Ya Allah. Keluarkan hamba dari persoalan ini, Ya Allah. Atau mungkin persoalan keluarga kita, rumah tangga kita, istri atau suami berselingkuh dan semuanya. Kita juga bangun di tengah malam. Atau anak kita terlibat narkoba dan semuanya. Kita juga persoalan-persoalan ini, masalah-masalah dunia ini membuat kita kembali kepada Allah. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, kondisi yang ketiga, yaitu ketika adanya keinginan-keinginan duniawi kita atau ambisi-ambisi duniawi kita yang ingin kita raih, yang ingin dicapai, ataupun kita ataupun keluarga kita. Katakanlah anak kita yang mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi atau masuk pekerjaan. Kita, Ya Allah, bukakan jalan kepada anak hamba. Terima anak hamba di perguruan tinggi itu. Ya, terima anak hamba bekerja di kantor itu. Sering kita lakukan. Dan banyak dilakukan. Ataupun mungkin pekerjaan kita, Ya Allah, dari dulu hamba jabatannya ini saja, Ya Allah. Ya Allah, bukakan jalan untuk mendapatkan amanah-Mu yang lebih besar, Ya Allah. Kita tunjuk juga amanah itu. Berikan hamba jabatan ini, Ya Allah. Atau perdagangan kita sudah mulai bangkrut dan semuanya, kita juga minta kepada Allah. Perniagaan kita. Atau mungkin juga
kesuksesan dan semuanya, kekayaan yang kita minta, harta yang kita minta kepada Allah. Ya Allah, kehidupanku seperti ini ya Allah. Beri hamba rezeki yang berlimpah, harta yang banyak. Kita tuju semua keinginan-keinginan duniawi kita yang kita minta kepada Allah. Dan juga tidak jarang sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika di tempat-tempat, kita katakanlah yang 4. Di tempat-tempat di mana Allah memberikan harapan-harapan kepada kita dengan kelipatan-kelipatan pahala. Kita juga tidak luput berdoa. Apakah ketika kita berada di Masjidil Haram yang kelipatannya di Padang Arafah dan semuanya, atau di bulan Ramadan, atau di malam 10 terakhir, kita juga berdoa dengan keinginan-keinginan duniawi kita agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku ingin itu ya Allah, aku menambahkan ini ya Allah. Kita minta kepada Allah. Tapi kita tidak pernah meminta cintanya Allah. Tidak minta ridhonya Allah. Tidak minta keberkahan Allah. Kemudian setelah Allah mengijabah doa-doa itu satu persatu dijabah oleh Allah, lalu kita tinggalkan Allah. Allah hanya kita jadikan alat bantu agar kita terlepas dari jepitan-jepitan, agar kita mendapatkan keinginan-keinginan, ambisi-ambisi dunia kita. Kita lepaskan. Kemudian kita terjepit lagi, persoalan lagi, kita lagi berdoa kepada Allah. Sehingga itu yang kita katakan. Berdoa yang menjadikan Allah hanya alat bantu untuk menyelesaikan problem-problem kehidupan kita. Bukan untuk menjadi tujuan dalam hidup kita. Padahal kita selalu dalam salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengabdi dulu kepada Allah, baru mohon pertolongan. Tapi kita hanya minta tolong dan minta tolong tanpa pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat beriman yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan orang-orang yang berdoa seperti yang disampaikan tadi. Hanya menjadikan Allah alat bantu, tapi Allah sesungguhnya apa yang kita tuju. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang kita tuju adalah Allah. Dunia yang kita mohonkan kepada Allah untuk menuju jalan menuju surganya Allah. Apa yang kita harapkan adalah ridhanya Allah. Sehingga bagaimana doa-doa yang sesungguhnya yang harus kita panjatkan kepada Allah. Sahabat-sahabat beriman, bagi kita yang mengaku manusia yang lemah, yang banyak khilaf, kesalahan, kealfaan, tentu yang pertama kita bersihkan dulu diri kita dari dosa-dosa kita. Yang kita minta dulu kepada Allah adalah diampuni dulu dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Tidak cukup juga kita bangun di tengah malam, ataupun di Arafah, ataupun di Masjidil Haram, di Raudhah. Ya Allah, ampuni sekalian dosa-dosa hamba ya Allah. Tidak cukup. Kalau kita meminta, kita tidak tahu apa yang kita minta. Walaupun meskipun Allah tahu dengan kesalahan kita. Tapi orang yang berdosa, orang yang bersalah untuk meminta ampun kepada Allah, harus dia menyadari dulu kalau pekerjaan dia itu ada salah. Agar dia menyesal. Inventaris dulu kesalahan kita. Ya Allah, hamba lakukan ini ya Allah. Hamba melakukan ini terhadap ayah ibu hamba ya Allah. Hamba bermaksiat ya Allah. Hamba menipu ya Allah. Hamba mencuri ya Allah. Hamba berbohong ya Allah. Satu persatu dosa-dosa kita pasti kita ingat. Dan kita menyesal, kita bersalah. Baru kita memohon kepada Allah. Baru kita tersungkur dan bersujud menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sebutkan dosa-dosa kita, kesalahan kita, kita tidak akan pernah. Baru kita yakin Allah mendengar doa kita. Dan Allah mengijabah doa kita setelah pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang harus kita lakukan bagi orang yang yakin kepada Allah, bahwa dirinya lemah tak berdaya. Baru kemudian dia bersyukur kepada Allah.
Ya Allah, ya Rabb, banyak nikmat yang telah Engkau berikan kepada hamba, ya Allah. Dia bayangkan kondisinya hari ini, kondisi kesehatannya, keluarganya, anaknya, kehidupannya, pekerjaannya, kondisi juga masyarakatnya. Dia bayangkan, dia rasakan itu semua. Dia berterima kasih kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah akan menambah nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia yakini itu semua. Sehingga yang adanya rasa syukur kepada Allah, syukur kepada Allah. Kemudian ketika ada kekurangan yang dia rasakan hanya menurut ilmunya, dia juga ungkapkan kepada Allah. Dia akan kata meskipun. Karena dia telah menerima yang banyak. Kalau ada yang sedikit, dia katakan dengan kata meskipun. Meskipun ya Allah, hari ini kesehatan hamba terasa kurang, atau pinggang hamba sakit ya Allah. Dia juga bayangkan rasa syukurnya. Tubuhnya dari ujung rambut banyak sekali yang telah disehatkan oleh Allah. Ketika hanya pinggangnya yang sakit, dia katakan meskipun. Dia juga menerima. Meskipun ya Allah, hamba menerima dengan ikhlas ya Allah. Ketika dia menerima dengan ikhlas, dia katakan kepada Allah, sakitnya insya Allah akan hilang. Karena akan ditutupi oleh yang disyukuri kepada Allah tadi. Yang sedikit tidak akan bisa menghilangkan nikmat Allah yang banyak itu. Sahabat-sahabat beriman. Dan ketika ada keinginan-keinginannya, dia berikhtiar, dia berusaha, dia mengabdi kepada Allah, baru dia menyerahkan tangan memohon pertolongan kepada Allah. Ya Allah, hamba bersyukur ya Allah, Engkau berikan keinginan-keinginan yang baik terhadap hamba dan anak hamba dan semuanya. Dia sebutkan keinginan-keinginannya itu, apa keinginannya. Dan dia yakin keinginan itu dari Allah. Kemudian dia yakinkan lagi sekiranya keinginan ini ya Allah akan bermanfaat untuk diri hamba, keluarga hamba dan untuk agamamu ya Allah. Akan mengantarkan hamba ke dalam surgamu ya Allah. Sehingga engkau lapangkan jalan untuk meraihnya. Bayangkan sahabat-sahabat semua. Apa yang kau inginkan. Engkau harus katakan sekiranya ini akan mengantarkan ke dalam surgamu ya Allah. Sehingga engkau lapangkan jalan untuk meraihnya ya Allah. Allahumma hdina siratal mustaqim, untuk menuju surga jannahmu ya Allah. Dan sekiranya ini akan menimbulkan mudarat, maka kiranya engkau ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Luar biasa sahabat semua. Inilah jiwa orang yang beriman, yang yakin kepada Allah. Keinginan-keinginan dunianya selalu disandarkan untuk menuju surganya Allah, untuk menuju akhiratnya. Dia akan menang di dunia dan di akhirat. Mari sahabat-sahabat semua, kita pahami ini, kita renungkan ini. Bagaimana kita seorang hamba yang hanya mengabdi kepada Allah dan memohon pertolongannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kepada Allah mulai malam hari ini, bermunajat kepada Allah sampai akhir Ramadan nanti, sampai akhir hayat hidup kita. Dia konsisten, dia istiqamah menjadi hamba Allah, untuk pengabdi Allah, dan selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Dan dia yakin, kita harus yakin nikmat-nikmat yang akan Allah berikan kepada kita, menanti nikmat yang banyak sesuai dengan janji Allah. Ketika kita betul-betul dengan hati dan jiwa raga kita berterima kasih, bersyukur dan bersyukur atas nikmat yang telah kita terima yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. La tuhsuha. Selamat berjuang sahabat-sahabat semua. Semoga kita lebih baik lagi mulai dari hari ini, esok, lusa sampai akhir hayat hidup kita. Selamat. Banyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.